Baik, sebelumnya saya mau berkenalan dulu nih dengan beberapa peserta yang sudah hadir di Zoom ini. Nah, bisa menyebutkan nama, asal, kesibukan, dan motivasi mengikuti webinar ini ya. Oke, kalian boleh mengisi di kolom chat Zoom maupun juga bisa on mic dan on kamera. Silahkan teman-teman, siapa yang mau berkenalan dulu nih? Oke, teman-teman bisa berkenalan terlebih dahulu ya. Jika terdapat kendala dengan eh, mikrofonnya, bisa melalui room, melalui chat Zoom ya. Oke, di sini sudah ada Kak Sandi Indra Waskitora Hardi dari Lamongan nih, dengan kesibukan kuliah dan bekerja. Oke, nggak apa-apa Kak, nggak bisa on mic dan on cam soalnya kerja. Ya, nggak apa-apa. Baik, yang lain ditunggu ya. Oke, selanjutnya ada dari Kak Ocha dari Banjarmasin yang saat ini sedang kuliah kesibukannya ya Kak ya. Oke, salam kenal juga Kak Ocha. Oke, teman-teman yang lain silahkan bisa on mic dan on kamera jika tidak ada kendala ya untuk perkenalan. Ya, di kolom chat Zoom juga ada yang berkenalan lagi nih dari Kak Syafiq Aska Arsalan dari Klaten dengan kesibukan kuliah dan juga musik. Wah, suka musik nih ya, Kak ya. Teman-teman yang lain silahkan bisa on mic dan juga on kamera untuk perkenalan. Yang ada kendala bisa melalui chat Zoom ya. Oke, teman-teman. Mungkin sambil menunggu dari teman-teman untuk perkenalan ya. Jadi, hari ini kita ada pemateri yang sangat luar biasa dengan materi yang sangat luar biasa juga. Nah, kira-kira pemateri kita hari ini tuh siapa sih, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Enggak. Coba bisa. Kenapa Nggak tahu, sih? Kak. Oh ya, baik. Ya, jadi eh, pemateri kita pada hari ini yaitu ada Coach Satria dan juga Coach Cindy. Nah, teman-teman tahu nggak materi apa yang dibawakan oleh pemateri luar biasa kita pada malam hari ini? Ada yang tahu? Dari yang pertama terlebih dahulu, dari materi Coach Satria, yaitu materi tentang apa, teman-teman? Tentang presentasi. Iya, betul sekali, Kak. Oke, untuk materi yang kedua nih dari Coach Cindy, kira-kira apa ya teman-teman materinya? Ada yang tahu nggak nih materi, tema materi yang dibawakan oleh Coach Cindy pada hari ini? Tentang mental health.
Iya, betul sekali, Kak. Tetap tenang dengan siap mental. Oke, dari kedua pemateri nih, siapa pemateri yang kalian tunggu-tunggu? Coach Satria atau Coach Cindy? Coach Satria. Oke, ada yang menjawab Coach Satria dan pasti juga ada yang menginginkan Coach Cindy terlebih dahulu atau bahkan keduanya. Karena pemateri kita pada hari ini itu sangat luar biasa kerennya. Iya, teman-teman bisa mengaktifkan kameranya selama acara berlangsung ya. Dan jangan lupa untuk aktif selama kegiatan berlangsung. Oke, jangan lupa nanti juga bisa didokumentasikan kegiatan webinar pada malam hari ini dengan upload di story Instagram dan jangan lupa tag Instagram Self Development Indonesia beserta tag IG pemateri kita pada hari ini. Oke, baik teman-teman. Saya sudah lihat kolom chat Zoom yang ternyata sudah banyak yang berkenalan ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenalan. Baik, untuk mengefisienkan waktu karena sudah memasuki waktu sesi webinar juga, mari kita mulai acaranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat malam untuk semuanya. Baik, perkenalkan, saya Rinda Dwi Rahmawati yang berperan sebagai moderator yang akan memandu acara pada malam hari ini. Saya merupakan bagian dari internship tim moderator di Self Development Indonesia. Nah, sebelum memulai acara, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga acara selesai dan sukses hingga akhir. Amin. Baik, berdoa disilahkan. Baik, berdoa selesai. Baik, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan yang sudah kita jalani, lalu dilanjutkan dengan pengenalan profil Self-Development Indonesia, lalu sambutan yang akan dilakukan oleh founder Self-Development Indonesia. Selanjutnya yaitu perkenalan pemateri dengan pembacaan CV-nya, pemaparan materi yang terbagi ke dalam dua sesi, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, dilanjut dengan sesi dokumentasi, pengisian link absensi oleh peserta, dan diakhiri dengan penutupan. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu pengenalan profil Self-Development Indonesia. Baik, saya izin share screen. Baik, Self-Development Indonesia didirikan pada tanggal 17 Januari 2024 di Sidoarjo, yang merupakan sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan di bawah naungan PT Self-Development Indonesia dengan keputusan Menkumham RI dan telah memiliki NIB, terdaftar di Kemnaker RI, Komdiki, dan juga di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Republik Indonesia. Saat ini, SDI berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur, yang bergerak di bidang pendidikan, training, coaching, dan consulting bersifat perorangan, organisasi, komunitas, perusahaan, atau instansi lembaga yang dapat meningkatkan kualitas SDM dan mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045.
Baik, itu tadi adalah profil singkat dari Self Development Indonesia. Untuk teman-teman jangan lupa untuk memfollow Instagram dari Self Development Indonesia dan pantengin terus acara-acara yang diselenggarakan oleh Self Development Indonesia ya. Nah, baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan founder Self Development Indonesia kepada Coach Diki Nur Rahman, disilahkan. Oke, baik. Terima kasih buat Karinda selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan webinar nasional Merdeka Berubah 2025. Sebuah acara spesial dalam rangka Dirgahayu ke-80 Republik Indonesia. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, tahun 2025 ini menjadi momen yang istimewa. 80 tahun yang lalu, para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Dan hari ini kita sebagai generasi penerus punya tugas besar. Meneruskan kemerdekaan itu dengan berkarya, berkembang, dan memberikan manfaat. Melalui tema Merdeka Berubah, Self Development Indonesia ingin mengajak kita untuk tidak hanya merayakan kemerdekaan secara seremonial, tetapi juga menjadi semangat pembebasan diri. Merdeka dari rasa takut berbicara di depan umum. Merdeka dari belenggu, overthinking, dan gangguan mental. Merdeka dari keraguan untuk tampil percaya diri, serta merdeka dari kebiasaan menulis tanpa makna. Karena itu, selama 2 hari kita akan belajar bersama dalam 4 sesi powerful bagaimana merdeka berbicara dan meningkatkan skill presentasi, menjaga kesehatan mental agar tetap tenang, tampil berani dalam personal branding dan promosi diri, serta menjadikan tulisan kita lebih berdampak. Kami berharap ilmu yang akan didapatkan dari para trainer profesional ini bukan hanya menambah wawasan, tetapi menjadi langkah nyata untuk perubahan diri. Akhir kata, terima kasih kepada seluruh trainer, narasumber, panitia, dan peserta yang hadir. Mari kita rayakan kemerdekaan ini dengan semangat belajar, semangat berubah, dan semangat berkontribusi untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80, merdeka berubah, merdeka berkarya, dan merdeka untuk menjadi versi terbaik diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Coach Diki Nur Rahman selaku founder Self Development Indonesia. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu perkenalan pemateri yang akan saya bacakan CV-nya. Baik, apakah sudah terlihat? Ya baik, pemateri pertama kita pada hari ini yaitu Coach Satria Andika Al-Rashid. Yang mana beliau
telah berpengalaman lebih dari 4 tahun dalam pelatihan digitalisasi masyarakat bersama Kementerian Komunikasi Digital RI serta mitra lainnya. Instruktur kejuruan TIK berstandar nasional memiliki keahlian dalam menciptakan konten yang menarik dan relevan untuk berbagai platform digital dengan menerapkan digital marketing dan membangun brand. Menjadi praktisi komunikasi yang memahami cara menyampaikan informasi dengan baik dan efektif sebagai pembicara atau pemandu acara. Dan pendidikan yang telah beliau eh, dan untuk pendidikan dan sertifikasi beliau, yang pertama Bachelor of Islamic Religious Education, STAI Darul Falah Bandung Barat, Skilled Instructor BNSP, Content Creator dari BNSP, Digital Marketing, dan Trainer SDI, Public Relation Professional, Professional Master of Ceremony, Creative Business Coaching, Public Speaking, dan juga Hypnosis and LP for Teaching. Kemudian untuk pengalaman dan organisasi beliau yaitu Owner Sin Digital Content, Trainer BPSD MP Kominfo, Trainer BBPVP Kemnaker, Trainer Self Development Indonesia, Public Communication Relawan TIK, Community Manager Diksi Kreasi Kreatif, SIF TAC GP Ansor Astana Anyar, Engineer Javandra, Study Consultant Coach Challenge, Lecturer Lecturer Asisten STAI Darul Falah Bandung Barat dan juga teacher SMP dan SMA Darul Falah. Dan selanjutnya yaitu CV dari pemateri kedua kita yaitu Coach Cindy Giovanni Yuselli yang merupakan lulusan sarjana psikologi yang telah berpengalaman menjadi coach lebih dari 5 tahun, ahli dalam riset dasar, konseling, coaching, mentoring, dan training di bidang people development, fasih dalam berbahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, telah berpengalaman coaching dan konseling dengan ratusan sesi, dan pemateri dengan belasan sesi. Dengan keahlian yang dimiliki, tertarik untuk lebih banyak eksplorasi di bidang pengembangan potensi manusia melalui berbagai proyek dan kerjasama dengan institusi. Kemudian untuk pendidikan beliau adalah lulusan dari UIN Sunan Gunung Jati dan LBP Lia Buah Batu kursus bahasa Inggris Hacker Intermediate. Dan riwayat profesional beliau yaitu karir coach dan juga peer counselor dari berbagai komunitas sebagaimana tertera di layar. Dan untuk riwayat organisasi beliau yaitu yang pertama Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia Wilayah 2, Ikatan Mahasiswa Psikologi Islam Indonesia Nasional, Holistic Development UIN Sunan Gunung Jati, dan juga Volunteer in Psikologi dan berbagai riwayat pelatihan atau sertifikasi yang telah beliau raih, yaitu dari PT Self Development Indonesia, yaitu Certified Trainer Self Development Indonesia, Certified Educational Counseling Skill, Certified Excellent Coaching, Certified Writer Specialist, Certified Excellent Private Tutor, Certified Human Resource Management Skill, Certified Personal Branding, Certified Strategic Management Skill, dan juga Certified Mental Health serta pelatihan dan sertifikasi yang telah beliau raih lainnya sebagaimana tertera di layar. Baik, sebelum memasuki sesi materi, kita sambut terlebih dahulu pemateri kita yang pertama yaitu Coach Satria. Halo Coach. Halo Coach Satria. Halo, Ya, baik, selamat malam Coach. udah masuk ya Bagaimana suaranya ya? kabarnya? Oke, sebentar. Saya nyalakan dulu mikrofon. Kameranya. Hmm, oke. Halo Karinda, halo teman-teman semua. Iya, Kabarnya halo Coach. lagi terdengar mungkin ya di suaranya yang agak serak-serak gimana gitu. Kebetulan Alhamdulillah terserang bapil juga mungkin ya. Jadi Karinda, mohon maaf teman-teman kalau mungkin suaranya seperti ini adanya. Gitu. Karina gimana kabarnya? Baik.
Ya, Alhamdulillah baik, Coach. Semoga Coach Satria ini juga lekas sembuh ya, Coach ya. Amin. Makasih Amin. Kak Rinda. Baik, Coach. Untuk mengefisienkan waktu, sesi pemaparan materi pada malam hari ini saya persilahkan untuk Coach Satria. Oke, saya buka dulu ya. Nanti jangan dulu dibuka materinya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Self Development Indonesia. Merdeka! Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi ini temanya wabarakatuh. Merdeka berubah. Ini harus semangat dong. Ini kan masih dalam rangka 17-an ya, walaupun udah kelewat seminggu yang lalu gitu. Oke, sekali lagi Merdeka! Oh, yang lagi pengajian tadi Kak Syafik mungkin tiba-tiba ada yang teriak-teriak nih di Zoom. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat malam sekali lagi, teman-teman. Saya panggilnya teman-teman aja ya, Karinda ya. Karena di sini maka banyak yang mahasiswa, saya juga masih terlihat mahasiswa kok, gitu. Dan juga mungkin teman-teman yang sudah berkenalan tadi, salam kenal. Kalau saya mungkin sudah dapat privilege diperkenalkan oleh Karinda, gitu. Sisanya nanti teman-teman boleh kita kenalan di belakang layar. Dan teman-teman yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Malam minggu loh ini buat yang mungkin harusnya main gitu ya, yang harusnya ngopi, nongkrong bersama circle-nya, bersama skenanya gitu. Tapi menyempatkan diri untuk upgrade diri. Wah, untuk belajar, untuk ningkatin skill gitu, walaupun di webinar yang singkat ini gitu. Dan juga hari ini memang spesial ada dua mungkin ya sesinya selain daripada saya nanti ada Coach Cindy yang juga akan memaparkan tentang mental health. Wah, ini kayaknya banyak Gen Z juga nih ya yang bergabung nih. Soalnya kebanyakan yang aware terhadap isu mental health juga adalah kebanyakan dari Gen Z. Tapi sebetulnya mental health ini juga bukan cuma menyerang Gen Z lah istilahnya. Nanti mungkin Kasini juga akan bahas. Jadi mungkin teman-teman yang bergabung dari generasi apapun gitu ya. Yang penting mungkin sudah bisa aware terhadap apa itu mental health. Nanti bisa dibahas lebih lanjut dengan Coach Cindy. Tapi dengan saya kali ini adalah kita lebih ke praktik fisik luarnya dulu nih. Sebelum kita masuk ke mental di dalam diri kita. Tapi kita akan bahas dulu terkait dengan apa yang akan kita lakukan nih dari segi peningkatan kapasitas kita dalam praktik presentasi. Di mana saya kasih judul Merdeka Bicara. Wah, ini agak sensitif nih kalau memang isunya nanti kita akan dibawa ke bagaimana kebebasan berpendapat kah ataukah misalnya merdeka berbicara yang seperti apa nih? Sebagai kita sebagai generasi muda, mahasiswa atau para profesional yang melek terhadap negara ini gitu. Apakah kita harus merdeka bicara dalam arti yang seperti apa? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Dan tentunya kepada yang terhormat Coach Diki selaku CEO selaku direktur dari PT Startup Development Indonesia. Semoga Coach Diki juga sehat selalu, sukses selalu di tengah berbagai macam aktivitasnya yang padat luar biasa. Tentunya beliau luar biasa sekali juga menyempatkan hadir pada malam hari ini untuk menyambut dan membuka kegiatan webinar Merdeka Berubah yang akan kita lanjutkan juga sampai dengan esok hari. Gitu. Terima kasih juga untuk Karinda tentunya yang sudah membuka kegiatan sebagai moderator. Semoga lancar tentunya ya untuk memandu jalannya acara sampai dengan akhir nanti. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Tadi kalau kata Karinda itu coba kalau memang misalnya kita sambil tipis-tipis bikin story gitu ya, bagikan momen gitu. Karena malam hari ini mungkin kita sambil tadi ikut webinar untuk meningkatkan kapasitas, untuk meningkatkan skill, kompetensi diri kita semua gitu. Dan kita gunakan waktu ini sebagai waktu yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, boleh untuk dibantu share screen-nya? Baik teman-teman, saya pingin malam hari ini kita interaktif ya. Tadi walaupun mungkin kebanyakan yang
perkenalannya via chat karena mungkin terkendala untuk on mic ataupun on kamera, tapi tidak apa-apa. Boleh kalaupun nanti istilahnya menjawab apa yang saya tanyakan via kolom chat. Ataupun istilahnya juga yang on cam di sini saya lihat selain Karinda ada Kak Ocha nih. Panggilannya Kak Ocha ya tadi ya. Halo Kak Ocha. Coba saya pengen dengar suaranya dong. Halo Kak, Halo. Oke, Kak Ocha tadi dari Banjarmasin ya? iya betul dari Oh, Banjarmasin. luar biasa sekali. Kalau dari saya jauh nih soalnya kalau saya dari Bandung gitu ya. Mungkin ada Iya. teman-teman juga yang dari Bandung mungkin boleh menyapa. Saya belum lihat nih tadi yang dari Bandung. Kecuali saya dan Coach Cindy sepertinya ya yang berasal dari Bandung. Oke, Kak Ocha mungkin juga yang nanti saya pengen tanya nih. Ini kalau di layar Kak Ocha sudah muncul kah untuk share screen-nya? Sudah Kak. Oke, terima kasih Kak Ocha. Dan mungkin teman-teman juga nanti yang ya kan secara random saya tanya ya, walaupun misalnya nggak bisa on mic gitu, mungkin bisa dijawab di kolom chat. Biar kita interaktif malam ini. Pokoknya webinar kali ini kita interaktif, tanya jawab walaupun secara daring, tapi kita buat suasananya seperti sehangat mungkin kita bertemu di tatap muka. Oke, judulnya webinar kali ini adalah Merdeka Bicara. Wah, ini tadi sudah disinggung dikit nih. Apakah kemampuan kita berbicara itu harus merdeka? Apakah kita berbicara hari ini sudah merdeka? Wah, ini terlalu filosofis ya nanti akan kita bahas. Tapi intinya adalah sebetulnya yang akan saya bawa adalah upgrade skill presentasi full strategi. Jadi teman-teman, yang akan kita lakukan dalam Merdeka Bicara ini bagaimana nanti kita melakukan peningkatan skill presentasi kita dengan penuh strategi. Bersama saya Coach Satria dan Self Development Indonesia. Boleh kasih reaction dulu dong. Tepuk tangannya, boleh kasih reaction lope-lopenya apapun itu buat Self Development Indonesia dan event kita pada malam hari ini. Oke, next slide. Teman-teman, siapin note-nya. Jadi kalau hari ini mungkin teman-teman atau malam hari ini mau fokus untuk menyimak, jangan lupa siapin catatannya. Mau itu catatannya via digital, mau itu catatannya via fisik. Tentunya catatan ini akan menjadi penting hari ini. Kita jangan sampai meninggalkan nih kebiasaan baik ini. Kalau setiap kita belajar sesuatu, maka perlu kita catat. Apakah semuanya yang perlu kita catat? Oh, tidak juga. Tapi hal-hal yang menurut kita penting, hal-hal yang menurut kita adalah sesuatu yang wajib nanti akan jadi reminder buat kita as a point dan lain sebagainya. Selain tentunya dari nanti materi yang sudah disajikan. Gitu karena materi ini mungkin nanti bisa dibaca lagi gitu ya. Tapi banyak hal mungkin yang akan teman-teman dapatkan baik dari saya ataupun juga nanti dari Coach Cindy gitu yang akan teman-teman tangkap sebagai suatu poin yang sangat penting buat teman-teman semua. Apalagi sekarang istilahnya ada noted. Nah, biasanya gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman istilahnya menyimak sesuatu, maka perlu ada dicatat poin pentingnya. Kalau sudah siap, next slide. Siapin juga kopinya. Wah, ini kalau teman-teman yang suka kopi tentunya gitu ya. Jadi walaupun kita malam mingguannya di rumah gitu, walaupun sambil menyimak webinar, tapi yang namanya kopi tetap penting gitu ya teman-teman ya. Kalau saya kebetulan karena lagi pilek, lagi bapil jadi nyiapinnya jamu aja gitu ya. Emang remaja jompo ini mohon maaf ya teman-teman. Tapi buat teman-teman yang suka ngopi, saya emang sukanya matcha coach sikat gitu. Aduh, matcha mania pokoknya ya eh silakan untuk menikmati apapun minuman favorit teman-teman. Yang penting teman-teman happy, yang penting teman-teman menikmati malam hari ini dengan gembira dan tentunya mendapatkan insight-insight yang luar biasa. Next slide. Selain daripada tadi panjang lebar sudah diperkenalkan saya oleh Kak Rina, teman-teman juga boleh nih. Kalau kepo lebih lanjut, ini bisa scan. Ini tentang bukan kris teman-teman, bukan nanti transfer ke saya tenang aja gitu ya. Jadi teman-teman boleh scan atau search saya gampang lah. Pokoknya nyari saya itu bukan orang yang susah dicari. Ada di Google S.ID garis miring Satria Andika. Atau teman-teman bisa scan QR ini buat kepoin siapa sih sebetulnya Coach Satria ini gitu ya. Siapa sih sebetulnya Coach Satria dan siapa sebetulnya Coach Satria di SDI gitu spesifiknya gitu. Tadi mungkin sudah diperkenalkan sebagai salah satu associate trainer dan juga mungkin apa aja sih yang
Coach Satria menjadi trainer apa aja di SDI, nanti teman-teman bisa kepoin di sini. Oke, next slide. Selain daripada itu, karena sekarang katanya no pick hoax gitu ya. Gitu. Makanya ini harus ada picknya dulu nih. Harus ada bukti otentik bahwa mungkin hari ini saya juga menjadi trainer ya di beberapa kementerian, yakni di Kementerian Komdiji dan juga di Kemnaker. Itu beberapa kegiatan, alhamdulillah saya gandrungi di sana. Selain daripada tentunya menjadi trainer di Self Development Indonesia. Gitu mungkin teman-teman. Next slide. Oke, kita akan langsung masuk ke apa sih yang akan kita simak pembahasannya di webinar Merdeka Berubah sesi Merdeka Bicara. Ini ada cita-citaku, bukan ya? Ini memang favorit saya saja ikonnya. Oke, teman-teman. Yang pertama, kita akan ada pembahasan filosofis nih. Waduh, sudahkah kita merdeka dalam berbicara? Waduh, teman-teman. Ini nanti akan menjadi sebuah introspeksi atau bahasa Arabnya mungkin muhasabah. Oh, gitu ya. Karena tadi saya diperkenalkan sebagai sarjana pendidikan agama Islam, teman-teman ya. Memang itu pendidikan saya sebetulnya. Nah, jadi em, kita akan mengkaji nih secara filosofis apakah benar hari ini 80 tahun Indonesia merdeka, kita mungkin selama hidup di negara yang sudah merdeka ini, apakah kita sendiri sudah merdeka khususnya dalam berbicara gitu. Dan nanti akan kita lanjutkan dengan poin kedua, yakni strategi presentasi. Karena spesifik yang akan kita laksanakan di sini, yang akan kita bahas adalah dari sekian banyak konsep berbicara atau public speaking yang kita simak atau pahami, kita akan bedah khususnya terkait dengan presentasi. Dan yang ketiga adalah bagaimana sih caranya upgrade skill presentasi. Saya yakin teman-teman yang bergabung sudah pernah melakukan yang namanya presentasi. Entah itu di ruang kelas, entah itu di pekerjaan, atau bahkan di lingkungan keluarganya. Presentasi itu ke orang tuanya. Gitu. Mah, aku pengen beli ini. Pah, aku pengen beli ini. Itu dipresentasikan dulu. Gitu. Ada nggak gitu yang seperti itu ya? Dikasih tahu dulu. Ini plusnya, ini negatifnya gitu. Eh, Kalau misalnya kita istilahnya dalam mendiskusikan sesuatu gitu. Kalau memang komunikasi di keluarganya terbuka, alhamdulillah. Tapi skill presentasi ini tentunya bisa kita terapkan di berbagai hal, termasuk bagaimana nanti kita akan meningkatkan skill presentasi itu untuk berbagai kebutuhan kita. Dan yang keempat, nanti Kamu kita orang akan Indonesia. melakukan sesi. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Oke, siap. Ada AI yang masuk. Gitu. Oke. Yang keempat juga nanti kita akan Q&A tentunya yang akan dipandu dengan Karinda juga setelah mungkin nanti sesi bersama Kak Cindy atau Coach Cindy. Oke, teman-teman, kita lanjutkan di slide next slide. Oke, 80 tahun Indonesia merdeka. Refleksi untuk kita semua. Mungkin kita merasakan merdeka Indonesia ini ya sesuai dengan usia kita. Yang kebetulan kita lahir di Indonesia, yang kebetulan kita tinggal sampai sekarang ini di Indonesia. Apa sih makna kemerdekaan buat kita semua? Tentunya banyak direfleksikan dengan berbagai sudut pandang atau bahasa kerennya POV. Entah itu POV secara pribadi kita, secara profesi kita, secara lingkungan kita, kultur, suku, agama, dan lain sebagainya. Kita merefleksikan Indonesia merdeka 80 tahun ini dengan berbagai aspek. Ada yang merefleksikan bagaimana pemerintah ini berjalan. Bagaimana juga mungkin roda perekonomian berputar. Atau bagaimana siklus kehidupan sosial berjalan di lingkungan sekitar kita. Apapun refleksi dari teman-teman untuk menyikapi 80 tahun kemerdekaan Indonesia ini, yang jadi pertanyaan adalah apa kontribusi kita? Apa bagian daripada yang kita lakukan untuk mewarnai kemerdekaan ini? Apakah memang kita semua hanya merasakan kemerdekaannya tanpa berbuat apapun untuk negara ini? Atau justru kita berusaha untuk mencoba melakukan yang terbaik bukan cuma untuk diri kita, tapi juga untuk negara kita. Memang, apakah yang kita lakukan ini akan berdampak untuk negara kita?
Ataukah justru memang yang kita lakukan ini hanya untuk bermanfaat bagi diri kita? Sebagai visi self-development Indonesia kan sudah dipaparkan tadi. Untuk menjadi bagian dari pendukung SDM dalam peningkatan SDM sebagai nanti cikal bakal Indonesia emas. Wah, kita sendiri mungkin mudah-mudahan panjang umur ya, sampai 2045, 20 tahun ke depan. Ada yang mungkin sudah berusia 40, ada yang mungkin sudah berusia 50, teman-teman. Atau bahkan lebih gitu. Tapi mudah-mudahan apa yang jadi kita cita-citakan bangsa ini itu adalah menjadi bagian daripada tadi Indonesia Emas 2045 sebagai kita semua peningkatan SDM-nya dimulai dengan hari ini. Oke, next time. Mohon maaf ya teman-teman ya, ada keganggu-keganggu suara batuk mungkin. Mohon izin sekali gitu. Saya tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman yang menyimak gitu tiba-tiba ada oh gitu ya. Anggaplah itu sebagai iklan sekilas saja. Oke, teman-teman. Sudahkah kita merdeka dalam berbicara? Wah, ini kita refleksi lagi nih. Apa sih sebetulnya makna dalam merdeka berbicara ini? Yang teman-teman pahami mungkin. Boleh, silakan mulai dijawab di kolom komentar. Kalau memang ternyata merdeka dalam berbicara ini yang teman-teman artikan apa sebagai kebebasan berpendapat dan lain sebagainya. Atau apa sebetulnya yang teman-teman maknai dalam merdeka berbicara ini? Next slide. Oke. Ada jawaban dari Kak Hafiz berbicara dengan baik. It's good. Dan kita akan memasuki di chapter 1 ini. Menurutmu apa itu merdeka berbicara? Oke, selain daripada teman-teman yang mungkin nanti bisa menjawab di kolom chat, saya pengen denger dong. Mungkin ada yang ingin berpendapat secara langsung on mic. Apa itu merdeka berbicara menurut teman-teman? Boleh silahkan raise hand atau saya tunjuk secara random. Iya, apakah ada yang ingin berpendapat? Silakan. Karena kebetulan yang on cam-nya Kak Ocha, tapi tidak mesti nggak apa-apa sih. Sebetulnya kalau nggak on cam juga ya, cuma on mic doang nggak apa-apa kok kalau mau berpendapat. Tapi Kak Ocha saya tanya sekarang nih, ada nggak pendapat kalau dari Kak Ocha nih? Apa sih menurut Kak Ocha itu merdeka bicara? Baik, menurut Ocha, merdeka bicara itu adalah kita tuh berbicara dengan percaya diri di depan umum tanpa takut POV dari orang lain gitu. Oke, thank you Kak Ocha. Jadi Kak Ocha mengambil bagaimana kita tuh bebas untuk bisa berbicara di depan umum gitu ya. Tanpa takut dijudge mungkin, tanpa takut kita dibully gitu ya. Wah, kalau misalnya kita punya pengalaman sampai seperti itu, kadang tuh bisa bikin trauma ya, gitu. Kalau kita udah pernah tampil di depan umum, wah ternyata ada yang menjelek-jelekan kita gitu. Akhirnya kita jadi tidak merdeka. Akhirnya kita tidak jadi berani untuk bisa presentasi atau tampil di depan umum. Kalau ada pendapat lain nih dari Kak Alia, bebas berpendapat, namun pendapat yang telah terarah, bagus dan layak untuk disuarakan. Jadi kebebasan dalam berpendapat ini pun juga istilahnya ada boundariesnya ya. Ada ruang-ruang yang memang harus kita sesuaikan. Ada batasan-batasan yang memang harus kita jaga. Karena kebebasan sebetulnya tidak sebebas-bebas yang kita inginkan gitu. Kebebasan tetap ada batasan gitu. Entah itu batasannya dari segi hukum, entah dari segi norma, atau bahkan dari segi agama gitu. Kita punya kebebasan, tapi juga kita punya batasan. Nah, sehingga tadi kalau kata Kak Alia harus terarah gitu ya. Tentang ada silakan. Oke, selain daripada itu, teman-teman, kita akan bahas nih apa merdeka bicara yang mungkin akan jadi versi saya yang akan kita coba untuk diskusikan bersama teman-teman semua selain daripada pendapat teman-teman tadi. Next slide.
Kalau ada yang pernah main ke Bandung, pasti tahu dengan eh, pola definisi ini. Menurut saya merdeka bicara dan merdeka bicara bagiku bukan cuma masalah kebebasan berpendapat, lebih jauh dari itu melibatkan kemampuan yang bersamaku ketika ramai. Ini adalah quotes yang mirip dengan quotes kalau ada yang tahu boleh silakan dijawab di kolom chat ya. Jadi teman-teman, merdeka bicara itu yang saya artikan di sini betul tadi. Bukan cuma kita istilahnya tadi bebas berpendapat, wah, bebas mengkritik siapapun, wah, gitu ya. Bebas mengkritik penguasa, bebas mengkritik orang-orang yang mungkin punya jabatan, orang-orang pemangku kebijakan gitu. Kita sebagai rakyat. Tapi sebetulnya merdeka bicara ini tadi betul. Kak Ocha berpendapat, Kak Hafiz berpendapat, Kak Alia juga berpendapat. Kemampuan kitanya juga nih dalam berbicara, dalam presentasi, dalam menyampaikan pendapat, argumentasi, dalam melakukan public speaking. Ketika kita punya kemampuan yang baik, maka kita bisa merdeka dalam berbicara. Gitu. Yang intinya bersamaku ketika ramai. Ya, bukan cuma kita bisa berbicara sendiri doang. Atau kita cuma bisa berbicara dengan orang-orang yang mungkin terbatas terdekat dengan kita. Tapi merdeka berbicara adalah kita bisa berbicara kepada halayak luas. Sekarang platform medianya juga ada, namanya media sosial. Kan gitu ya teman-teman ya. Kita bisa speak up, kita bisa mengeluarkan opini, argumentasi gitu. Dan itu semua bisa kita lakukan sekarang dengan platform yang kita kelola sendiri, alias tadi media sosial. Dan selain daripada itu tentunya di dunia nyata, in real life, IRL gitu, kita pun punya kemampuan untuk merdeka dalam menyampaikan pendapat, berbicara di depan umum dan lain sebagainya. Jadi merdeka bicara sekali lagi bukan cuma kita bebas dalam apa yang kita bicarakan, tapi juga kita mampu untuk berbicaranya. Bukan cuma isinya, tapi juga metodenya. Bukan cuma materi, tapi juga metodenya. Jadi seketika ketika kita melakukan proses berbicara di depan umum, merdeka bicara adalah berarti kita punya kebebasan dalam melakukan hal tersebut. Dan bukan cuma dalam konteks berbicara, merdeka dalam berbagai hal itu. Itu juga adalah kita bebas dalam melakukan apapun. Nah, kita akan coba kutip dari slide selanjutnya. Boleh dibantu? Oke, karena merdeka adalah kebebasan. Ini teman-teman yang tadi kita kutip. Kata kunci atau keyword dari merdeka ini adalah bebas. Kebebasan. Freedom. Wah, ini siapa di sini yang cita-citanya financial freedom? Wah, gitu pasti ya semuanya pengen financial freedom. Tapi kebebasan di sini ya, itu tidak semerta-merta ada. Kita masuk ke konteks sejarah. Maka ketika kita waktu itu belum merdeka, kita belum bebas dalam bernegara. Kita belum bebas mengelola sumber daya negara kita. Karena sumber daya negara kita masih dikelola oleh penjajah, ya. Politik negara kita masih dikelola oleh penjajah. Dan bahkan rakyat kita pun tidak bisa hidup sejahtera karena masih berada di tangan kekuasaan penjajah. Maka saat Presiden Soekarno memproklamirkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, di sana rakyat bebas. Karena kita sudah merdeka. Walaupun sejarah mengatakan masih banyak peperangan yang terjadi pasca kemerdekaan. Tetapi dalam arti pada saat itu rakyat sudah dinyatakan bebas dari penjajah. Tapi yang perlu kita catat teman-teman. Kebebasan bukan lahir dari kemalasan. Kebebasan lahir dari kedisiplinan. Coba kalau kita kaji terhadap diri kita sendiri. Kita belajar naik sepeda. Nih, mungkin ada yang kalau sekarang udah pada punya sepeda listrik ya, gitu. Tapi kalau mungkin kita belajar mengayuh sepeda dari mulai roda 3, lalu kita beranjak ke roda 2 gitu.
disiplin kita dalam belajar naik sepeda akan melahirkan kebebasan kita dalam mengayuh sepeda kemanapun tujuan kita. Mau sekedar untuk keliling saat CFD, mau itu memang kita sekalian keliling di sekitar kota kita tempat tinggal, atau di sekitar komplek kita bahkan lebih kecil. Tapi kita bisa bebas naik sepeda dalam arti ketika kita disiplin sudah belajar naik sepeda dan bisa. Maka ketika tadi kita larikan ke konteks sejarah, apakah para pahlawan negara kita itu orang-orang yang malas? Tentu tidak. Pahlawan-pahlawan kita adalah orang-orang yang disiplin. Bagaimana mereka berstrategi, bagaimana mereka terjun ke lapangan untuk berperang, dan bagaimana mereka melakukan diplomasi sehingga Indonesia bisa bebas dan merdeka. Tentunya kedisiplinan itu bisa dimasukkan dalam konteks apapun. Kita hari ini belajar untuk presentasi, public speaking, disiplin dalam belajar sehingga hari ini kita bisa bebas merdeka dalam berbicara. Tentunya sekali lagi lahir dari sebuah kedisiplinan. Jadi nggak ada tuh mindset kita gitu ya bahwa wah disiplin itu bosan, disiplin itu mengekang, disiplin itu hanya membatasi semuanya. Tidak. Tapi disiplin bisa melahirkan sebuah kebebasan. Kalau saya tidak disiplin belajar presentasi, kalau saya tidak disiplin belajar public speaking, maka hari ini saya tidak akan bebas merdeka dalam menyampaikan materi seperti ini. Betul nggak, teman-teman ya? Dan itu pasti berlaku untuk kedisiplinan teman-teman. Next slide. Lalu gimana caranya biar kita bisa merdeka dalam berbicara? Next slide. Tentunya untuk bisa merdeka kita perlu strategi. Seperti yang tadi disampaikan. Kalau kita berbicara konteks sejarah tadi dalam berperang, masa sih pahlawan kita, tentara kita tidak pakai strategi, tidak pakai diplomasi, gitu ya? Pasti dong punya strategi untuk bisa merdeka, untuk bisa menang dalam peperangan. Dan kita pun hari ini yang mau belajar presentasi harus ada strateginya. Next slide. Sekarang kita masuk ke chapter 2, teman-teman. Strategi presentasi. Apa sih yang jadi strategi yang bisa kita terapkan dalam presentasi? Apakah memang strateginya kita harus melakukan pergerakan, movement, strategi yang bisa lebih jitu untuk kita tingkatkan skill presentasi kita? Next slide. Strategi presentasi versi Ksatria adalah PT-PT. Nah, ini kalau misalnya anak nongkrong tahu nih arti PT-PT biasanya. Ya. Atau biasanya PT-PT ini kita jadikan sebuah akronim singkatan dari next slide. Apakah ada kendala? Nah, ini adalah singkatan teman-teman dari 4 strategi yang bisa kita terapkan dalam melakukan presentasi. Yang pertama adalah persiapan. Meski semua berjalan tidak sesuai dengan rencana, namun semua perlu direncanakan. Semua butuh persiapan, semua butuh planning. Dan persiapan yang matang akan menghasilkan presentasi yang baik. Kalau kita tidak berstrategi, tidak melakukan persiapan, apa sih ya coach yang harus disiapkan? Materinya. Gitu ya. Penampilan teman-teman. Oh, itu harus good looking. Betul nggak teman-teman ya? Outfitnya harus sesuai gitu. Masa sih kita mau tampil di depan umum presentasi, kita nggak menyiapkan itu semua. Ya. Dan bagaimana teman-teman nanti akan melakukan penyampaiannya? Entah itu menyiapkan presentasi yang seperti apa, video yang akan mendukung gitu. Itu semua nanti teman-teman bisa lakukan dalam persiapan. Selanjutnya, teknik. Ya jelas.
nanti tekniknya itu ada, teman-teman. Apakah kita mempelajari presentasi itu hanya sekedar bagaimana apa yang kita bicarakan? Oh, tentu tidak. Tekniknya ada macam-macam. Bagaimana kita mengolah artikulasi, gitu ya. Bagaimana kita mengolah intonasi, bagaimana kita mengolah pace atau tempo. Oh, pace itu kalau buat teman-teman yang lari pakai Strava itu pasti tahu ya. Pace itu apa? Gitu. Teknik-teknik dalam presentasi public speaking itu bisa kita persiapkan juga sebagai sebuah strategi. Ya kita berlatihnya di luar ketika tampil. Sebelum tampil kita latih. Dan ketika mau tampil, oh ya nanti akan kita gunakan intonasi yang seperti ini. Kalau tadi teman-teman menyimak di awal saya udah teriak-teriak, "Merdeka!" gitu. Wah, kaget nih tiba-tiba deh. Wih, apa nih gitu. Coachnya tiba-tiba sesemangat itu ya walaupun agak pilek gitu. Tapi itulah tekniknya teman-teman. Jadi mengambil atensi di awal dengan mungkin meninggikan suara sambil meninggikan semangat sesuai dengan tema kebetulannya gitu. Nah, itu semua adalah sesuatu yang kita persiapkan dari segi teknik. Selain itu ada penguasaan. Wah, apakah kita harusnya menjadi penguasa? Bukan, teman-teman ya. Bukan penguasa di situ. Tapi penguasaan di sini adalah bagaimana teman-teman mengelola, menguasai apa yang dikuasai panggung, audiens. Kalau kita online berbicara seperti ini, kita kuasai gitu. Kita seakan hadir di depan orang-orang yang mendengarkan suara kita secara online seperti ini. Wah, ini tentunya tidak mudah, teman-teman. Berbeda ketika kita bertemu tatap muka. Tapi bagaimana kita menguasai keseluruhan ini, crowdednya, kalau bisa ya, energinya, gitu. Itu adalah bagian daripada strategi presentasi. Yang ketika teman-teman bisa menguasai itu semua, maka teman-teman akan bisa berhasil dalam melakukan presentasi. Dan yang terakhir adalah tentu harus sering training. Kita tidak memungkiri jam terbang, experience itu tidak berbicara bohong, teman-teman. Saya mencantumkan, mungkin saya dalam 4 tahun, 5 tahun untuk belajar presentasi untuk terus mengulang. Terus ketika tampil evaluasi lagi, gitu. Karena kalau kita nggak nyoba setiap kesempatan, nggak belajar dari apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan, experience-nya, maka itu semua hanya akan menumpulkan kemampuan kita. Tapi kita semakin tajam ketika kita semakin bisa mengasah jam terbang dan lain sebagainya. Ya. Jadi teman-teman, kesimpulannya dari strategi presentasi ini adalah PT-PT. Persiapan, teknik, penguasaan, dan training. Itu semua akan kita lakukan juga tentunya bisa dibantu dengan Self Development Indonesia. Next slide. Oke, ayo kita eksekusi. Jangan cuma menyimak apa yang disampaikan oleh Coach Satria hari ini. Jangan cuma menyimak apa yang nanti Coach Cindy sampaikan. Tapi nggak ada actionnya, nggak ada eksekusinya, maka itu cuma jadi sebuah teori yang tercatat di buku tulis. Cuma jadi materi yang nanti teman-teman baca secara digital. Tapi tanpa eksekusi, sekali lagi, teman-teman nggak akan bisa merasakan dampaknya. Gimana cara eksekusinya? Next slide. Kita masuk ke chapter 3, yakni cara upgrade skill presentasi. Next slide. Coba saya tanya di sini. Kamu pengen bisa presentasi, sekalian bisa jadi master of ceremony. Nih, teman-teman, yang pengen bisa presentasi, kita spesifikkan lagi. Nah, karena presentasi tadi banyak sekali jenisnya. Buat teman-teman yang pengen bisa presentasi dan spesifik menjadi master of ceremony alias MC. Apa sebetulnya yang bisa kita lakukan ketika nanti kita ingin presentasi? Dan apakah itu Master of Ceremony menjadi bagian daripada kita belajar presentasi? Tentunya teman-teman. Karena kita belajar tadi sebelum menjadi pengisi acara, maka kita akan belajar dulu menjadi pemandu acara. Itu. Sebelum kita menjadi bagian daripada sorotan utama, maka kita menjadi belajar dulu untuk menguasai acaranya terlebih dahulu. Barulah nanti kita next step-nya adalah bagaimana menjadi pengisi acara. Nah, belajar dari menjadi MC itu menurut saya sangat penting dalam menjadi seorang presenter.
Ya, sebelum jadi presenter, sebelum jadi narasumber, kita belajar dulu jadi moderator, jadi master of ceremony. Makanya Karinda juga ya, jangan berkecil hati. Pasti suatu saat gitu ya, tidak perlu hitungan waktu lama ketika sudah meningkat skill presentasi moderator, master of ceremony-nya, maka nanti akan bisa menjadi titik di mana sebagai narasumber, trainer dan lain sebagainya. Dan itu berlaku buat teman-teman juga semua. Next slide. Nah, nah, ini teman-teman. Jadi kebetulan saya menjadi trainer di Self Development Indonesia untuk materi ataupun training profesional Master of Ceremony. Dan teman-teman nanti akan kita bahas di sini 10 hal yang akan menjadi poin pembahasan dari mulai dasar-dasar menjadi MC. Jenis-jenis acara. Oh, kita pahami dulu dong. Acara itu ada acara apa aja sih gitu ya. Sehingga nanti kita punya kemampuan untuk adaptasi dan menyesuaikan setiap acara. Acara itu ada acara formal, semi formal, non formal. Kita belajar itu semua. Nanti kita akan masuk nih sebagai kolam yang mana, di ranah yang mana. Kita nanti akan menyesuaikan itu semua. Ada tips-tips untuk improvisasinya. Kadang kan jadi MC itu kalau mungkin teman-teman punya pengalaman ya, kebanyakan pasti sudah punya pengalaman nih jadi MC gitu. Nah, kadang susah nih ketika misalnya hanya terpaku terhadap teks gitu. Atau nggak bisa ngebaca suasana atau vibes. Nah, gimana nanti kita melakukan tips improvisasi? Lalu juga nanti ada belajar teknik vokal, body language yang akan juga kita terapkan nanti dalam hal-hal presentasi. Ice breakingnya juga kita nanti akan pelajari. Oh, itu sangat penting teman-teman. Ya, karena kan kita perlu mencairkan suasana dan lain sebagainya. Sehingga nanti akan kita tutup dengan rahasia menarik sebagai rahasia menjadi MC yang menarik dan juga nanti ada praktik dan portofolio sebagai bahan kita latihan. Tentunya nanti akan didapatkan oleh teman-teman gelar non akademik CPMC ketika teman-teman sudah menyelesaikan training profesional Master of Ceremony ini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi buat yang mau belajar presentasi dimulai dari menjadi Master of Ceremony itu adalah langkah yang tepat teman-teman. Karena kita belajar dulu untuk memandu acara sebelum nanti menjadi pengisi acara. Next slide. Dan kalau kamu pengen bisa presentasi sekalian jadi konten kreator. Ini kalau kita berbicara gitu. Kita udah punya skillnya nih. Kita udah jago skill presentasinya. Tapi kita mau coba ngejual itu. Nanti memang ada pembahasan di besok ya tentang personal branding gitu. Nah, ini semua kita nanti akan kemas juga. Karena urusan yang namanya kita menjual diri dalam tanda kutip gitu ya, adalah bagaimana kita kemampuan mengemas itu semua sekarang menjadi konten. Tadi kita mau merdeka berbicara, kita mau menggunakan platform media sosial kita sebagai media kita untuk berbicara, maka kita harus belajar dulu nih bagaimana jadi konten kreator. Next slide. Dan saya juga menjadi trainer untuk training digital content creator di Self Development Indonesia. Ada materi-materi yang akan kita pelajari tentunya untuk menjadi seorang content creator. Kita tahu dulu nih basic menjadi content creator, definisi dan lain sebagainya. Jangan salah, yang namanya content creator itu bisa dan harus bisa riset ya. Kita juga melakukan riset nih. Oh, seperti akademisi ya, seperti mahasiswa ataupun dosen gitu. Teman-teman melakukan riset dulu terhadap apa nanti yang akan teman-teman buat kontennya, maka kita sebut dengan riset kreatif. Kita juga akan membuat kreatif dan technical brief, script writing, gitu ya. Itu adalah hal-hal teknis yang ternyata seorang konten kreator perlu kuasai. Kita juga menyiapkan planning yang baik, belajar manajemen melalui konten kalender. Wah, coach saya tuh kadang kalau bikin konten tuh nggak konsisten, coach gitu. Nah ini yang akan menjadi PR yang akan kita jawab melalui konten kalender. Lalu juga ada videografi basic, editing video basic, tentunya skill teknis yang perlu kita pelajari juga. Elemen penunjang konten dan bagaimana kita mengelola media sosial nanti juga akan kita pelajari bersama di Digital Content Creator. Dan teman-teman juga akan mendapatkan gelar non-akademik CDCC sebagai Certified Digital Content Creator dari Self Development Indonesia. Next slide. Oke, sebagai penutup, saya tutup dengan sebuah quote dari lagu Wijaya 80. Tak ada presentasi yang sukses di 1 dan 2 hari. Oke, teman-teman.
Ini kalau suara saya nggak pilek, saya berani nyanyi, cuma karena kebetulan pilek ya. Oke, jadi tidak ada presentasi yang sukses di 1 dan 2 hari. Gitu, teman-teman. Nggak ada teman-teman yang istilahnya hari ini belajar baru ikut webinar ini doang udah selesai gitu. Bisa tiba-tiba presentasi. Oh, tidak semudah itu Ferguson ya. Jadi teman-teman perlu untuk meningkatkan lagi skillnya bukan cuma di 1 2 hari tapi perlu jangka panjang. Perlu belajar lagi, perlu praktik lagi dan perlu pengalaman lagi. Dan oleh karenanya teman-teman jangan berhenti sampai di sini untuk belajar karena bukan cuma bersama saya, bukan cuma bersama Self Development Indonesia, tapi juga teman-teman bisa belajar dari seluruh hal yang terjadi di lingkungan teman-teman baik secara fisik maupun digital. Dan teman-teman bisa kita mulai hari ini bersama Self Development Indonesia. Next slide. Dan kalau teman-teman pengen sharing lebih lanjut, jangan lupa saya ada di Satria Andika _ID. Kalau teman-teman mau follow, boleh banget. Nanti silakan. Kalau mau di follow back, komen aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Kak Rinda. Voting Study Club yang akan dipandu oleh Bapak Maulidi. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dari Coach Satria. Baik, mari kita beri aplaus terlebih dahulu untuk pemaparan materi pertama kita ya. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan materi kedua dari Coach Cindy. Sebelumnya, halo Coach. Halo. Ya, baik. Bagaimana nih kabarnya Coach Cindy? Aku juga sama sih lagi sakit, tapi ini udah agak mendingan. Jadi ya mohon dimaklumi ya kalau ada yang batuk-batuk dikit. Ya, baik. Semoga juga lekas sembuh untuk Coach Cindy ya. Bagaimana Coach Cindy sudah siap untuk pemaparan materi yang kedua? Oke, kita mulai aja ya. Iya, baik Coach. Untuk selanjutnya yaitu mari kita simak pemaparan materi kedua dari Coach Cindy. Baik, silahkan kepada Coach Cindy. Oke, selamat malam teman-teman. Sekarang udah tanggal 23 Agustus ya. Nah, tanggal 23 Agustus ini hari apa sih sebenarnya? Kita memperingati apa sih sebenarnya? Masih ada loh teman-teman peringatan di hari bersejarah setelah tanggal 17 Agustus itu. Mungkin ada yang tahu sambil kita nunggu moderator ini share screen. Ada yang tahu nggak teman-teman? Ada dua, tiga malah peristiwanya tuh, tapi tahunnya beda-beda. Ada nggak teman-teman yang tahu tanggal 23 Agustus ini ngapain? Nggak apa-apa, salah juga nanti aku yang betulin kok. Ada nggak teman-teman? Atau mungkin Rinda bisa bantu aku? Ada nggak ya teman-teman yang bisa jawab 23 Agustus tuh ngapain aja sih sebenarnya? Kalau Rinda sendiri tahu nggak 23 Agustus itu apa? Belum tahu juga nih Coach. Oh, oke. Konferensi Konferensi Meja Meja Bundar. Bundar. Terus merayakan apa, Hafiz? Oke, biar kita cepet ya. Itu teman-teman udah bener ya, Justina udah jawab betul ya. 1949 itu dimulainya konferensi Meja Bundar. Berarti kan itu udah perjuangan agresi militer terakhir ya. Nah, tapi di 1945-nya itu kita memperingati gimana presiden pertama kita menyuarakan kemerdekaan melalui radio untuk seluruh Indonesia. Jadi
gak ada miskomunikasi, kita tuh emang udah merdeka di saat itu. Dan di tanggal 23 Agustus ini, kita juga bisa dibilang tempat lahirnya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, di mana kita tuh sambil riset-riset, kita harus ada lembaga itu gitu. Nah, salah satunya untuk memperingati hari-hari itu, kita bisa belajar di hari Minggu ini lewat webinar ini ya, teman-teman, biarpun cuma berapa slide lah. Sama yang tadi diperingatkan oleh Coach Satria, kalau nggak ada yang nggak berguna untuk dipelajari di malam ini ya. Oke, next slide. Aku bakal ngejelasin tetap tenang dengan sehat mental di tengah perubahan, ya perubahan yang kalian tahu lah ya di abad 20 awal untuk tahun 2020-an. Nah, sekilas tentang aku mungkin dijelasin ya di CV. Intinya aku merupakan sarjana psikologi yang merupakan trainer dan career coach, juga peer counselor. Biasanya seperti itu dan sertifikasinya udah jelaskan kalau aku lebih banyak jadi trainer atau jadi certified mental health ya. Pada umumnya seperti itu. Oke, kita bakal belajar apa aja sih kira-kira? Ada di next slide, Rinda. Nah, pada intinya aku bakal jelasin beberapa poin ini. Dan ini aku jelasin singkat, padat dan jelas saja. Tapi ada yang aku perdalam ya untuk beberapa versi. Salah satunya itu di nilai-nilai kebangsaan dan langkah awal ya sampai terakhir. Tapi kita bakal tahu soal fenomena-fenomena apa aja sih yang kita harus hadapin untuk saat ini dalam 5 tahun terakhir. Apa itu perubahan sampai nanti ke kesimpulan. Nah, sebelum aku masuk ke materi, ada beberapa gambar di next slide. Nah, kalian mesti coba menebak-nebak apa aja itu yang terjadi di sekitar kita. Coba next slide, Rinda. Nah, kira-kira selama kemerdekaan ini, dalam 5 tahun terakhir, kita ngadepin apa aja sih dari gambar ini? Ada yang bisa nebak gak? Ya, oke, Cofi. Terus ada lagi selain Syafiq, ini ada 6 loh. Boleh 3 orang gitu yang ngomong gitu AI. Oke, Coach Tiku ngejawab di AI. Lagi robotik, inflasi, pajak. Wah, ini nih yang lagi rame ya, Rinda. Dan pemanasan global. Nah, salah satunya itu. Nah, pada intinya, jawaban teman-teman udah pada betul ya. Kita tuh harus ngadepin perubahan iklim ya, salah satunya pemanasan global ya, sama perang dagang salah satunya yang membuat dampaknya ke pajak kita, dan pajak itu bisa sampai 1000% ya untuk daerah Cirebon, dan kemarin tuh ada yang sampai demo ya di Pati karena 250%, juga COVID, dan terakhir lapangan pekerjaannya banyak yang PHK, dan terakhir emang digitalisasi AI. Pada umumnya seperti itu. Nah, aku sekarang tanya lagi ke kalian di next slide. Boleh next slide? Nah, jadi berdasarkan yang kalian alamin dari 6 poin itu, menurut kalian apa itu perubahan? Barangkali ada yang mau curhat, satu kata aja, barangkali perubahan itu apa sih kira-kira setelah ngalamin itu semua? Apa yang kamu dapetin soal makna perubahan itu? Barangkali teman-teman ngerasain, oh perubahan tuh ternyata bikin aku stres, coach, atau bikin aku makin percaya diri. Ya, ada nggak? Oke, bergantinya situasi, kondisi, bentuk, atau sifat dari sebelumnya ke sesuatu yang baru. Oke, yang Safik. Ada lagi 1 orang biar makin ramai. Oke, transformasi diri. Oke lah, aku rasa cukup ya.
untuk dua orang ini. Makasih ya, Hafiz sama Syafiq. Aku jelasin lebih detailnya ya di next slide. Boleh next slide, Rinda? Nah, perubahan itu ya teman-teman udah pada betul ya pengertian sebelumnya dan apa yang dicontohkan ya tadi di dua slide sebelumnya. Perubahan itu pada intinya transisi ke keadaan baru dan bagian dari pertumbuhan diri dan evolusi diri. Nah, perubahan itu sering kali nggak membuat kita nyaman karena kita keluar dari zona nyaman yang kita kenal saat ini ya. Contohnya, selain tiga yang disebut sebelumnya di slide sebelumnya ya, yang kita alamin itu misalnya pindah rumah, pindah pekerjaan, kena PKHK, dan sekarang tuh lagi terkena yang namanya itu pajak 1000% untuk pajak PBB. Itu kan salah satu perubahan, teman-teman. Atau yang paling kena lagi ya perang dagang karena kita lagi negosiasi sama Amerika ya biarpun turunnya sampai 19% aja ya. Oke, next. Nah, terus responnya gimana sih kalau secara psikologis? Pada awalnya ya, ini tuh berasal dari tahapan kedukaan, tapi biasanya udah dipakai untuk tahapan perubahan secara umum. Nah, awalnya kita pasti nolak nih ketika dihadapin sama perang dagang dengan Amerika Serikat. Wah, kok 20% sih kita kenanya? Harusnya lebih kecil dari itu dong. Kenapa kita mesti 0% ke Amerika Serikat? Nah, biasanya penolakan tuh kayak gitu. Dibarengin setelahnya itu marah. Karena kita nggak terima. Kok Amerika cuma 0%, kita harus 20%, bahkan 19%. Dan akhirnya tuh kita berpikir di tawar-menawar ini kayak, gimana ya kalau aku lahir di Eropa? Gimana ya kalau aku lahir di Thailand? Akhirnya kita kepikirannya kayak gitu kan. Setelah kita mengalami yang namanya perang dagang, itu contoh aja ya. Dan akhirnya kita ngerasain, oh kita tinggal di negara ini, kita susah nih, apa-apa susah. Kita, ah udahlah aku nggak mau ngadepin sesuatu yang mahal, mendingan jadi batu aja. Nah, barulah setelah kita ya mungkin ada yang sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun, akhirnya kita beradaptasi. Dan perlu ditekankan ya teman-teman, kalau ini tuh perubahan yang wajar atau tahapan yang normal untuk manusia normal ya. Next slide, kita lihat lebih jauh ya, kenapa sih perubahan memicu stres pada umumnya. Boleh next slide ya, Rinda. Nah, pada umumnya otak tuh lebih merespon ya. Kalau rutinitas itu berarti kita aman banget nih. Oh, ini udah di zona nyaman. Aku nggak mau nih pindah-pindah kerja nih. Tahu-taunya ada pengumuman di kuartal kedua ya. Kalau orang bisnis sebutannya, tapi untuk kita tuh sebutannya itu eh bulan Agustus ini ya. Oh, ada nih Tokopedia yang ngalamin PHK. Wah, ini gimana nih? Aku mau kerja di mana ini? Akhirnya ada respon yang paling di ini ya, dua respon. Aku mesti cari kerjaan lain, itu biasanya fight atau flight. Ya udahlah, aku nganggur dulu lah, tunggu jeda dulu lah di masa ekonomi ini gitu. Nah, ketika kita ngadepin dua hal ini, ya dua hal ini nggak ada yang bagus sih sebetulnya. Kita pertama, kalau kita fight itu berarti mencari kerja yang lebih urgent ya, di mana-mana kita lagi cari susah, cari kerja itu susah. Dan yang terakhir juga susah kalau kita terlalu ramah di rumah ya kita mau makan apa? Akhirnya ya kita difokuskan apakah kita mengalami distress atau eustress. Distress di sini lebih mengalami, wah kita lebih makin susah nih ke arah negatif, susah untuk hidup sehari-hari itu ya pasti dihalanginnya, wah gimana nih ekonomi ini, wah gimana nih aku mau ngasih makan orang tua aku. Salah satunya kayak gitu. Kalau eustress, ketika dia berusaha gitu ya di masa stres itu, dia juga mencari
pengalaman baru atau kemampuan yang lebih baru gitu supaya dia cepat keterima kerja atau dia ada pengalaman lainnya yang buat dia hidupnya lebih positif sehingga nanti tuh dua dampak ini bisa memberikan dampak gitu apakah dia bakal kena depresi berkepanjangan atau merasa capek atau malah merasa semangat hidupnya. Jadi nggak akan bisa disalahin ya teman-teman kalau ada yang semangat atau ada yang lebih depresi ya itu nggak akan ada kesalahan. Karena emang pada umumnya seperti itu, gak ada yang salah kok di sini. Oke, next. Terus makna tetap tenang tuh apa aja sih kira-kira? Nah, yang pasti ya, tenang ini bukan kita, lah biarin aja lah pemerintah ini, enggak kayak gitu ya teman-teman, tapi sadar akan situasi. Dan kita tuh lebih tenang di sini tuh kita berpikir gimana ya caranya supaya kita keluar dari ekonomi yang lagi krisis ini gitu. Bukan kita aja ternyata di Eropa kayak gitu, di Amerika Serikat juga kayak gitu. Tapi gimana ya supaya dapat solusi dan bangkit dari perubahan. Nah, fungsi ketenangan ini tuh ya supaya kita tuh lebih banyak cari solusi dengan pikiran yang jernih gitu. Supaya kita nggak terlalu stres. Ya biarpun kita stres sih sebenarnya. Supaya kita juga bisa mengalami di hal yang sama itu tuh ya kita bisa ngadepin lagi gitu dengan cara-cara lain gitu. Ya digabung lah inovasi lainnya gitu. Pada umumnya kayak gitu ya. Jadi fungsi ketenangan itu bukan kita acuh tak acuh, tapi melainkan kita emang berpikir jernih untuk menghadapi tantangan hidup. Nah, Rinda boleh next slide? Kita next slide deh. Nah, kalau tenang, kita tuh bakal memenuhi tiga pilar kesehatan mental. Boleh di next ya? Di sini belum. Nah, salah satunya itu ya, kalau berdasarkan materi biopsikologinya ya, fisik itu ya kalau kita tenang, seenggaknya kita nggak susah tidur, nggak susah juga kita tuh ngerasa sesak napas kalau kita tenang. Dan di psikologisnya kita nggak terlalu ngadepin yang namanya itu kehidupan yang dipenuhi stres atau dipenuhi yang namanya tekanan gitu. Tekanan di sini bisa psikosomatis atau lain sebagainya. Dan yang terakhir, sosial ini tuh ya kita bisa berteman di kehidupan sehari-hari gitu. Dan kita dapat dukungan sosial juga sih pilar kesehatan mental ini tuh selain kita tenang, kita juga bakal ditopang sama tiga hal ini. Tapi juga kita mendapatkan tiga pilar ini tuh buat manfaat kita juga gitu. Bisa next, Linda. Nah, apa sih kira-kira ya dari nilai ketenangan yang tadi terus dihadapkan sama kebangsaan mental terus merdeka? Kalau kita tenang ya berpikir jernih, oh fungsi toleransi itu ternyata untuk bisa kita bekerja sama dengan suku lain dan kita lebih damai untuk seenggaknya pas merantau, terus bisa solidaritas, kerjasama, supaya hidup kita damai, dan kita juga dapat dukungan kolektif. Alhasil, ketika kita udah dapat itu semua ya, tiga hal ini, kita bisa beradaptasi dan bisa profesional juga, kita bisa seenggaknya ya dapat dukungan sosial yang tadi, kita bisa bertahan gitu di situasi perubahan yang nggak menentu ini gitu. Alhasil, ketika kita punya resiliensi atau ketahanan yang baik dalam menghadapi perubahan, kita tuh bisa lebih produktif secara sehat mental dan akhirnya kita bisa merdeka sebagai manusia. Kita bisa menghadapi apapun dan kita juga seenggaknya biarpun kita harus menghadapi segala tekanan, kita masih bisa merasa ini kita loh yang ngadepin. Gitu teman-teman. Next slide. Nah, langkah awalnya itu ada macam-macam, tapi yang paling aku tekankan ya untuk kemerdekaan saat ini adalah membatasi konsumsi berita negatif. Itu tuh sering kali memicu kecemasan ya awal gitu, tapi bukan kecemasan secara mental ya, baru kecemasan awal.
Dan yang paling pasti ikut kegiatan kampanye atau kelas kesehatan mental untuk pengembangan diri kalian gitu. Salah satunya untuk bisa tahu nih resiliensi yang baik itu seperti apa. Dan juga kita membuat relasi sosial yang bermanfaat dan juga bisa mendukung kita gitu. Dan yang paling pasti, membaca buku dan kontribusi semaksimal kita itu di sini maksudnya adalah kita bisa berkontribusi ke sekitar kita, semampu kita. Dan kita tuh membaca buku bisa mengurangi stres sekitar 60%. Dan yang paling pasti, kita mengonsumsi makanan yang sehat dong, sama pola hidup yang efektif gitu. Kenapa? Karena emang itu berpengaruh untuk kehidupan yang stres dan juga kesehatan mental kita gitu. Kalau kamu sehat mental ya harus sehat fisik juga. Mulai dari pola makan. Oke, next. Ada beberapa cara yang bakal aku kasih tahu. Salah satunya itu mindfulness. Mindfulness di sini tuh biasanya sebutkan 5 hal yang terlihat. Nah, kita tuh supaya kita sadar ya di kala kita kecemasan itu, apa aja sih kira-kira di sekitar kita yang terlihat, oh ternyata ada laptop nih di sekitar aku. Terus ada lampu, lampu sorot, juga ada stopwatch, terus ada botol minum dan HP. Nah, itu artinya kan aku sadar ya kalau aku tuh sedang mengisi materi trainer di sini ya. Dan apa yang teraba kira-kira aku bisa menyentuh laptopku, HP-ku, stopwatchku, atau botol minumanku. Apa aja sih yang terdengar? Nah, mulai dari laptop aku sama suara stopwatch aku atau HP aku. Dan hal yang tercium tuh apa aja sih kira-kira? Mulai dari hal-hal, misalnya aku pakai parfum ya, parfum aku, oh ternyata hari ini tuh pakai parfum buatannya dari Chanel misalnya. Atau ada bau dari kucing aku yang di sebelah aku. Dan apa sih yang dirasakan? Ternyata aku biarpun lagi sakit ya aku cukup bersemangat di hari ini. Nah, biasanya dibarengin sama yang namanya teknik pernafasan dalam. Nah, pernafasan ini biasanya 4 detik untuk menarik nafas, terus 4 detik untuk menahan, dan 4 sampai 6 detik untuk menghembuskan. Biasanya untuk mengurangi stres. Nah, kayak gitu sih pada umumnya. Nah, kita next. Nah, kalau journaling, mungkin udah ada yang kasih cara lah ya. Kalau journaling di sini itu kayak siapkan kertas ya atau alat tulis. Ini wajib ya, karena ada ada fungsinya di sini. Bukan pakai HP ya, yang pasti. Nah, coret-coret lah ya, membentuk gumpalan kusut. Gumpalan seperti benang lah ya, benang kasur lah yang kusut itu seperti apa. Nah, kita buat garisnya tuh yang pertama, aktivitas kita tuh apa aja sih yang diprioritaskan kayak mengisi trainer, atau mengisi webinar, atau mengerjakan kuliah. Nah, terus urutkan dari satu sampai yang terakhir. Nah, gunakan jurnal tersebut untuk kegiatan sehari-hari. Salah satunya kayak gitu. Aku juga ada cara lain sih, tapi aku bakal jelasin lebih lanjutnya nanti ya. Next, pada umumnya ya, aku mau ngasih tahu kalau investasi di tengah perubahan dan gejolak, iya bener Indah, itu pada umumnya ya, dari berapa slide tadi yang aku jelasin, kesehatan mental tuh investasi yang paling mahal teman-teman, salah satunya. Selain kita BPJS ya, investasi di tengah perubahan dan gejolak global. Dengan kesehatan mental, seenggaknya kontribusi buat kemerdekaan diri sendiri yang nyata untuk masa depan. Nah, dari beberapa hal yang tadi, salah satunya mengikuti kelas. Nah, aku ada kelas nih, teman-teman. Bisa di next slide. Nah, tadi saya kan udah aku kasih tahu praktek journaling itu seperti apa sama tadi itu mindfulness ya. Itu salah satu caranya. Nah, di kelas mental health ini aku bakal kasih kalian dari definisi sampai cara afirmasi positif itu gimana sih sama relaksasinya itu seperti apa, manajemennya itu gimana, sampai dikotomi kendalinya itu seperti apa atau journalingnya itu seperti apa. Nah, dengan harga 150.000 itu, selain dapat 4 cara-cara yang tadi ya, lebih dari situ malah, kalian juga
bisa dapat gelar non akademik dan juga modulnya teman-teman juga ada suplemen plus transkrip juga bisa riset kelas aku lagi. Gimana teman-teman tertarik nggak kira-kira? Tapi aku kembalikan lagi ya ke kalian. Oke, next kita langsung lah ya. Sebagai penutup, aku bakal kasih quotes ke kalian. Linda boleh next ya, slide. Nah, pada umumnya ya, dari pelajaran selama 21 menit ini ya, kita tuh seenggaknya ya, penting buat belajar dari kegagalan-kegagalan kita sebelum kita ikut kelas ini ya. Karena bukan kita untuk merasa nggak mampu, tapi seenggaknya kita merasakan dari hasil belajar kita, hasil belajar hidup kita, kita bisa hidup lebih baik dan kita merasa jadi diri sendiri. Begitulah yang disampaikan Abraham Maslow sebetulnya untuk kehidupan kita yang lebih baik untuk diri sendiri ya teman-teman, bukan untuk orang lain. Nah, kalau kalian mau berkoneksi, boleh di next slide, Rinda. Ini nggak ada ya. Oke, kita ke bawah. Nah, kalau kalian ingin berkoneksi lebih jauh dengan aku atau mau kerjasama, bisa ke LinkedIn aku atau ke Instagram aku. Aku terbuka banget buat kalian berdiskusi maupun mau ngajak aku kolaborasi. Nah, sekian dari aku kembalikan lagi ke Rinda ya. Makasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Coach Cindy yang gak kalah keren juga dari Coach Satria tadi. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi dan juga tanya jawab. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, memiliki pertanyaan kepada Coach Satria atau Coach Cindy, silakan bisa raise hand terlebih dahulu. Kemudian setelah saya izinkan bisa on mic, on mikrofon ya, dan juga kalau bisa on kamera juga. Dan juga jika ada kendala untuk mengaktifkan mikrofonnya bisa melalui kolom chat Zoom. Jangan lupa menyantumkan nama, asal, dan juga pertanyaan, kemudian ditujukan untuk ke siapa dan apa isi pertanyaan tersebut. Baik, silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Baik, di sini yang raise hand ada dari Kak Ocha nih. Baik, silakan Kak Ocha bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, perkenalkan nama saya Ocha dari Banjarmasin. Saya ingin bertanya kepada Coach Satria. Pertanyaannya adalah, sebelumnya saya itu sering blank atau gemetar saat berbicara di depan umum, baik itu saat presentasi ataupun situasi lain seperti berdiskusi atau menyampaikan pendapat. Padahal sebelumnya saya itu sudah menyusun atau merencanakan apa yang ingin sampaikan dengan baik. Jadi pertanyaannya adalah, adakah teknik konkret yang bisa digunakan untuk menenangkan diri sebelum tampil di depan umum agar penyampaiannya itu bisa lebih lancar dan percaya diri? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa dari Kak Ocha. Baik, dari Coach Satria, apakah mau langsung dijawab, Coach? Oke, halo, suara saya terdengar? Iya, sudah terdengar, Coach. Oke, izin off cam ya. Untuk jawaban tadi dari Kak Ocha. Oke. Jadi tadi Kak Ocha memang teknik secara praktis lah mungkin ya. Untuk bagaimana kita bisa tenang tuh jelas ada gitu. Yang paling praktis adalah bagaimana kita mengatur nafas atau mengelola ketenangan gitu. Nah, jadi itu adalah teknik yang paling dasar tuh bisa dipakai. Mengelola nafas, ketenangan gitu. Karena kan biasanya hal tersebut itu memicu kepanikan. Oh, panik nggak? Panik nggak? Gitu ya.
Nah, itu kan biasa kepanikan itulah nanti yang akan memicu kita blank kita dan sebagainya. Nah, tapi kalaupun juga kita tadi mengantisipasi blank dan sebagainya, kita bisa bikin contekan gitu. Oh, kalau yang namanya nyontek nggak usah diajarin lah ya. Nah, makanya nyontekan itu, jadi contekan itu bisa dalam presentasi, ya, bisa ke dalam artian ada di materi lah, mungkin catatan kecil kita gitu. Sehingga nanti ketika kita blank, kita tahu nih poinnya mau menyampaikan yang mana. Dan istilahnya kita dalam menyampaikan presentasi itu harus selalu ada menghafal poin-poin tertentu gitu. Jadi apa yang nanti akan kita sampaikan, walaupun secara narasi, deskripsinya sudah kita pahami semua, tapi kita tahu nih poin-poinnya. Jadi ketika mungkin poin ini selesai, nah selanjutnya poin mana dan poin itu yang nanti kita perlu bahas. Makanya improvisasi nanti perlu penting kita untuk belajar, sehingga dari satu poin yang kita bisa, itu nanti bisa kita kembangkan lagi sebagai pembahasan. Itu. Itu mungkin singkatnya. Nanti mungkin lebih teknisnya kita bahas di momen training. Itu mungkin Kak Ojat. Semoga membantu. Baik, terima kasih, Coach. Baik, terima kasih Coach Satria yang telah memberikan jawaban kepada pertanyaan dari Kak Ocha. Baik, untuk teman-teman yang lain silakan jika ada pertanyaan bisa menuliskan di kolom chat Zoom jika ada kendala untuk mengaktifkan on mic. Baik, bisa raise hand terlebih dahulu jika ada pertanyaan ya teman-teman. Baik teman-teman, silahkan jika ada yang mau berdiskusi, menceritakan atau mau sharing dengan pemateri kita hari ini, silakan bisa on mic ya. Karena sesi pertanyaan ini, sesi diskusi ini masih cukup untuk beberapa penanya lagi. Jadi, dan formatnya masih sama ya teman-teman. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama, asal, dan juga menyampaikan pertanyaannya. Serta ditujukan kepada coach siapa, apakah coach Satria atau coach Cindy. Dan apa pertanyaannya? Begitu ya teman-teman. Silakan diutamakan pertanyaan untuk coach yang berbeda. Jadi mungkin ada pertanyaan untuk coach Cindy ya. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan bisa mengaktifkan mikrofonnya. Baik, sepertinya teman-teman ini masih memikirkan pertanyaannya ya. Jadi saya mohon izin bertanya kepada coach Cindy. Ya, Coach Cindy, saya mohon izin bertanya ya, eh, terkait dengan materi yang sangat luar biasa dari Coach Cindy hari ini, yaitu tentang mental ya. Sebenarnya apa sih, Coach, eh, sifat-sifat atau karakter itu yang harus kita miliki sebagai Gen Z, sebagai nilai-nilai kebangsaan ya, untuk bisa memperkuat kesehatan mental di era penuh ketidakpastian ini. Begitu, Coach. Apakah sudah jelas, Coach Cindy? Oke, Atau perlu diulang? karakter-karakter apa aja ya yang untuk bisa menangani perubahan ini ya, Rin ya? Iya, betul, Coach. Karena kan saat ini juga eranya tidak penuh dengan tidak ketidakpastian seperti itu. Ya, cara yang paling realistis ya untuk saat ini ya, Rinda dan teman-teman, sekaligus aku, kita mesti sadar dulu ya kalau
di sekitar kita emang nggak baik-baik aja. Yang pertama kayak gitu, kita mesti awareness dulu. Nah, kenapa aku bilang awareness? Karena di waktu masa kepahlawanan dulu ya, atau masa penjajahan dulu, orang-orang itu menyuarakan kemerdekaan itu karena mereka sadar dulu, oh ternyata nggak baik-baik aja nih kalau kita kolonialisasi sama Jepang dan Belanda gitu. Akhirnya kan muncullah gerakan-gerakan baru. Nah, kita butuh apa aja nih kira-kira dari awareness ini? Oh, ternyata kita butuh kegiatan yang bisa buat setara ya sama menir-menir atau para noni-noni Belanda itu dengan belajar ke luar negeri. Salah satunya kayak Hatta ke hak hak school, terus tuh ada yang sampai lanjut ke Leiden untuk Sultan Hamengkubuwono atau kayak presiden pertama kita belajar arsitektur mesti ke ITB. Nah, salah satunya kayak gitu. Setelah kita belajar ya, awareness dan belajar, kita butuh dukungan kan teman-teman. Nah, kita gabung ke sesama circle nih yang saling mendukung. Oh, ternyata lewat Panitia 9, PPU PKI, terus tuh lewat peta. Akhirnya, oh kita ngerasa nih sama-sama ngerasa dijajah nih sama orang-orang ini yang gak akan benar nih. Kita harus harus segera merdeka nih di saat itu. Nah, mulailah dari dukungan kita ya, dukungan sosial ini, barulah kita mulailah mengimprove lagi, entah itu lewat kegiatan kampanye, entah itu menyuarakan seperti, ya aku tahu lah sisi gelap selama kemerdekaan ini, tapi aku sebutin yang bagus-bagusnya aja. Ya kayak kita tuh kerjasama dengan orang Jepang juga untuk mengurangi masalah-masalah Romusa dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, setelah kita berproduktif, ya ujung-ujungnya kita merdeka kan, merdeka itu secara fisik. Baru dihadapin lagi sama merdeka secara kita mesti lepas benar-benar dari Belanda, biarpun harus bayar utang gara-gara mereka pakai bansos dari Amerika Serikat. Alhasil setelah itu semua ya kita benar-benar ngerasa merdeka dan kita ngerasa ini diri kita loh. Kita ternyata memang pantas untuk merdeka dan kita emang ini diri kita loh, bangsa Indonesia loh yang kita kita lahir, hidup dan mungkin meninggal akan di sini. Ini kita nggak kita tuh ternyata haknya sama sama seperti orang Belanda dan orang Jepang. Nah, merdeka tuh seperti itu teman-teman, merdeka secara mental tuh merdeka, bertahan di tengah perubahan, bertahan juga dari stigma-stigma negatif. Ah, orang Indonesia mau pemalas, tapi pada faktanya di luar kan orang kita itu berjuang juga. Nah, itulah fungsi merdeka untuk kesehatan mental dan mental diri kita, teman-teman. Gitu, Rin. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasan dari Coach Cindy ya. Baik, teman-teman bisa jika masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Coach Cindy maupun Coach Satria, silakan satu penanya lagi. Jika ada kendala untuk on mic, bisa melalui kolom chat Zoom ya. Baik, apakah sesi diskusi sudah bisa dicukupkan, teman-teman? Ya, baik, sepertinya sudah bisa dicukupkan untuk sesi diskusi kita dengan para pemateri yang luar biasa pada hari ini. Baik, Alhamdulillah sesi tanya jawab dan juga diskusi telah berlangsung dengan lancar dan interaktif. Terima kasih atas partisipasi yang telah bertanya, yang begitu semangat ya. Senang saya melihatnya kesemangat dari teman-teman. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya ya, yaitu sesi dokumentasi. Baik, kepada Coach Dika, apakah bisa membantu untuk dokumentasi? Ya, boleh. Ya, baik, terima kasih, Coach. Oke, teman-teman, bisa. Oke, sesi dokumentasi akan saya pandu ya, Coach. Apakah Coach Diki sudah siap ya? Bisa on cam ya, teman-teman.
Silahkan. Oke, untuk Coach Satria dan juga Coach Cindy bisa on cam kembali. Apakah ada kendala atau tidak? Dan teman-teman semua bisa on cam juga. Ya baik, dari pemateri apakah ada kendala untuk on cam? Aku ada kendala ini dari sistemnya ya bentar ya. Tapi boleh dilanjut aja. Oh ya baik Kak. Silakan teman-teman yang belum on cam ya. Kita sudah masuk sesi diskusi nih. Maaf sesi dokumentasi. Ya baik. Yang lain apakah ada kendala? Bisa dituliskan di kolom chat Zoom ya kalau ada kendala teman-teman. Oke baik. Sepertinya sudah bisa untuk dokumentasi ya Coach Diki. Baik, sesi dokumentasi akan saya pandu setelah hitungan ketiga ya. Baik, kita mulai. Yang pertama bisa gaya formal terlebih dahulu. Ya, senyum ya teman-teman. Oke, satu, dua, tiga. Oke, baik. Sekarang gaya kedua teman-teman. Bisa kasih jempolnya. Boleh satu atau dua jempol. Oke, baik. Oke, sesi dokumentasi akan dimulai dalam hitungan satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih. Oke, gaya yang terakhir teman-teman bisa gaya bebas, gaya andalan dari teman-teman masing-masing. Oke, sudah dipersiapkan gaya andalannya? Ya, satu, dua, tiga. Oke, baik. Cukup teman-teman untuk sesi dokumentasi. Coach. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai juga sesi dokumentasi kita. Oke, untuk teman-teman jangan lupa untuk mengisi absensi yang telah di-share oleh panitia di kolom chat Zoom. Silakan bisa diisi dengan segera ya teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara satu persatu kita telah selesai. Nah, sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada para pemateri yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada seluruh media partner yang telah mendukung kesuksesan acara melalui berbagai kerjasama. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk para peserta yang sudah berkenan mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir acara. Oke, semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita terapkan sebagai pengetahuan atau kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya juga mau mengingatkan, jangan lupa untuk upload dokumentasi keseruan pembelajaran kegiatan webinar SDI pada hari ini di story Instagram. Dan jangan lupa juga tag Instagram Self Development Indonesia dan juga boleh untuk tag Instagram dari pemateri kita hari ini ya. Oke, jangan lupa pantengin update informasi kegiatan yang dilakukan oleh Self Development Indonesia dengan follow media sosialnya dan turut serta mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran atau pelatihan ke depannya. Baik, mohon maaf apabila ada salah kata atau sikap yang kurang berkenan dalam membersamai. Acara webinar ini akan saya tutup. Sampai jumpa kembali di event selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat istirahat
dan selamat melanjutkan aktivitas lainnya. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk yang belum absen bisa segera absen ya. Baik, untuk teman-teman bisa leave dari Zoom dan melanjutkan aktivitas selanjutnya.